والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu hidupnya insya Allah mudah-mudahan adik-adik kita cepat pada kuliah dan juga cepat pada alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia bersama-sama dan juga yang ada di Masjid Nurul Falah insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal Berbicara surah An-Nur ayat 11. You understand? 11, you understand? Angka berapa? 11. Iya, 11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru padahal ngacir udah ngeden. Ya Allah, jawab bareng biar dapat syafaat Al-Qur'an. Amin. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Allah. La tahsabuhu syarran lakum. Allah. Bal huwa khairul lakum. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita bareng dengerin baca Al-Qur'an biar dapat syafaat Al-Qur'an. Para pemirsa dan juga adik-adik kita yang cantik-cantik, insya ayat ini berhubungan dengan hadithul ibki. Hadithul ifki, understand? Berarti berita
berita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina sesungguhnya orang ja'u bil ifki usbatum minkum. Barang siapa yang membawa kabar berita bohong. Usbatum minkum itu semua juga dari golongan kalian. La tahsabuhu, janganlah mengira kalian itu syarrul lakum, itu kejelekan itu juga dari golongan bal huwa khairul lakum, balik semuanya itu ada kebaikannya bagi kali. Ada yang di sini pernah dituduh sama temennya? Ada? Orangnya datang pakai baju apa? Ya Allah, pernah difitnah sama temennya apa enggak? Nah, ayat ini pemirsa, ini berkaitan dengan haditsul ifki, yaitu berita bohong. Terus kemudian ada yang difitnah, itu siapa? Istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah. Masya Allah, dianggap dia ya Allah berbuat yang senonoh. Siapa? Biang keroknya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. You understand? Kenal Ubay bin Salul? Kenal? Oh, berarti udah tua dong. Ya Allah. Berarti udah tua. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau misalkan mau berangkat keluar jalan-jalan atau menuju peperangan, itu biasanya istrinya dikumpulin. Bu, istrinya kumpulin, diundi siapa yang mau mendampingin Rasulullah. Akhirnya begitu diundi, kebetulan Siti Aisyah yang keluar namanya untuk mendampingi Rasulullah Nah, setelah berperang, kemudian waktunya pulang, kemudian bersamaan dengan rombongan. Nah, kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah istirahat sebentar. Kemudian istrinya begitu istirahat mau keluar ke tempat hajat. Hajat besar. Begitu ke hajat besar, kemudian istri Rasulullah Siti Aisyah itu di situ memegang dadanya. Ternyata kalungnya jatuh. Apanya? Kalungnya jatuh. Begitu sampai ke tempat istirahat, balik lagi mencari kalungnya sampai Siti Aisyah ditinggalkan rombongannya. Walhasil kemudian Siti Aisyah di situ balik lagi ke tempat yang sudah tidak ada rombongan sampai ketidur, sampai pagi akhirnya ditinggal. Mungkin Siti Aisyah di sini bisa dicari lagi sama rombongan lagi, balik bisa nemuin ternyata tidak ada. Akhirnya ada sahabat Rasulullah yang bernama Sofyan bin Mu'attal. Kemudian dia tertinggal dari rombongannya dan kemudian ketemu Siti Aisyah, dan kemudian pagi-pagi ada bayangan-bayangan. Ternyata kemudian Siti Aisyah sudah kenal dengan Sofyan. Apa yang dikatakan oleh Sofyan? Begitu mendekati kepada Siti Aisyah diucapkan oleh sahabat Sofyan istirja. Begitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah mengucapkan itu enggak ada kata-kata kepada Siti Aisyah. Kemudian sampai Siti Aisyah ditaikan ke ontaknya, berangkat sampai ke Madinah. Kemudian Siti Aisyah sampai ke tempat Madinah sakit selama 1 bulan. Di dalam 1 bulan ini, ya Allah, penyebaran bohong fitnah kepada Siti Aisyah luar biasa. Kemudian Siti Aisyah datang kepada ibunya, kepada ayahnya, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq, menanyakan, wahai ayahku, apakah engkau sudah dengar kabar bohong buat diri saya? Semuanya ibu dan bapak mengucapkan sudah tahu semuanya.
Wahai anakku yang cantik, yang soleha, pasti semuanya kalian bakalan ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai akhirnya ini ayat. Kemudian ayat diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innalladzina ja'u bil ifqi usbatum minkum. Ayat ini turun. Nah, setelah turun akhirnya apa? Ayat ini menunjukkan kepada Siti Aisyah untuk menjadi orang yang bersih, orang yang benar-benar maksum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Masya Allah. Jadi guru, Ya. di zaman Rasulullah juga itu ada fitnah. Luar biasa. Luar biasa, orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan ke rumah tangga daripada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang hadir di masjid ini, Masya Allah, tadi kita telah mendengarkan bagaimana Ustadz Munawir Ngacir sudah menjelaskan surah An-Nur ayat 11 dan sampai 13 tadi ya, sudah disinggung. Nah, Masya Allah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa setiap apa yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita haruslah dengan benar-benar melihat faktanya. Jangan sampai kita melihat sesuatu itu dilebih-lebihkan. Kadang biasanya kan fitnah, gosip atau menjelek-jelekan orang lain biasanya kan karena ada bumbu-bumbu tambahan, betul? Iya, jadi jangan sampai kita ketika menceritakan kepada seseorang itu bertambah atau melebih-melebihkan atau mengkurang-kurangi. Nanti jatuhnya adalah fitnah. Hal itu juga sudah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas surah An-Nur ayat 14 sampai 16 oleh guru kita Ustadz Tian Kamaluddin. Kita melanjutkan, dan namun sebelumnya kita akan menyaksikan Luwak White Coffee berbagi keberkahan bersama dengan jamaah. Tetaplah bersama kami hanya di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati di pagar, luwak white kopi diminum seger. Alhamdulillah. Nah, hari ini Cahaya Hati akan berbagi hadiah, berbagi sedekah bersama Luwak White Kopi, insya Allah. Nah, nanti kalau ada yang bisa menjawab mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, sebelum menjawab pertanyaan akan saya sampaikan terlebih dahulu. Siapa yang bisa jawab nanti tunjuk jari semuanya ya. Tunjuk jari ya. Nah, di dalam acara Cahaya Hati ini, apa yang dibahas dan surah apa yang dibahas dan ayat berapa? Siapa yang mau jawab? Oke, iya Ibu, sini Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini keberkahan berpihak sama Ibu ya Bu ya. Insya Allah. Ini Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana? Nama Juhairiyah. Ibu Juhairiyah. Oke, ya. Dari Majlis Taklim Hidayatul Syifa. Masya Allah. Nah, siap mau menjawab? Siap. Insya Allah. Nah, tema hari ini surah apa? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Masya Allah, betul? 1 juta rupiah. Insya Allah, jangan lupa dipotong pajak. Nah,
Kemudian inilah yang akan langsung dikasih, Masya Allah, dari Luwak Wahid Kopi. Oke. Dan pemirsa Cahaya Hati, jangan kemana-mana, kita tetap di Cahaya Hati.